KPR paling murah berapa? 5-6%. Oh, ada yang promo 3%, Pak. 3% cuma setahun 2 tahun itu. Setelah itu 10%. Jadi secara rata-rata 6% lah, anggap aja teman-teman ya. Nah, kalau disewakan, teman-teman cuma dapat 3% setahun, bayar bunga aja nggak cukup. Karena cuma dapat 3%, sementara bunganya 6%. Maka cara yang bisa dilakukan adalah teman-teman bayar angsuran 10 tahun, dapat properti, itu udah biasa, kuno. Yang lebih canggih, gimana caranya nggak bayar angsuran, nggak bayar utang, malah dapat properti, gratis lagi teman-teman. Nah ini pengalaman saya sejak 2008 sampai hari ini, sebenarnya itu bisa teman-teman. Teorinya yang paling gampang, ini ngomongin teorinya dulu ya kan, saya ngomongin teori, kemudian nanti saya ngomong prakteknya gimana, contohnya yang sudah saya lakukan sejak 2008 sampai hari ini seperti apa. Teorinya teman-teman, intinya kita beli properti, pakai modal orang lain, kemudian kita pastikan properti itu nyicil dirinya sendiri. Dia bisa membayar angsurannya sendiri, ketika lunas jadi milik kita. Loh, mana ada, Pak? Masa properti bisa nyicil dirinya sendiri kok? Properti bisa nyicil dirinya sendiri, semua orang invest properti, Pak. Belum tentu. Saya sudah sharing ini sejak 2016 sampai hari ini. Banyak yang masih belum paham, bahkan masih menyaksikan. Padahal saya sudah praktekkan lebih dari 50 properti, bisa jalan teman-teman. Nah, untuk melakukan ini teman-teman, pertama, kosongkan pemikiran kita, terima hal-hal baru, terima konsep-konsep baru, jangan bikin tembok di otak kita, terima hal baru, pelajarin, masuk akal, jalanin, nggak masuk akal, tinggalin. Tapi yang pasti saya sudah 50 lebih properti dengan cara seperti ini. Kuncinya teman-teman, kalau teman-teman sewakan, itu income-nya kecil teman-teman. Sewakan biasa cuma dapat 3% per tahun. Padahal kalau teman-teman pakai modal orang lain, misal KPR paling murah berapa? 5-6%. Oh, ada yang promo 3%, Pak. 3% cuma setahun 2 tahun itu. Setelah itu 10%. Jadi secara rata-rata 6% lah, anggap aja teman-teman ya. Nah, kalau disewakan, teman-teman cuma dapat 3% setahun, bayar bunga aja nggak cukup. Karena cuma dapat 3%, sementara bunganya 6%. Maka cara yang bisa dilakukan adalah teman-teman mencari properti, kemudian taruh bisnis di atasnya, bisnisnya yang income-nya bisa lebih besar dari bunga bank. Orang bisnis, itu rata-rata dapat 3%, bukan setahun, tapi sebulan. Pilih mana nih? 3% setahun apa 3% sebulan? Kalau 3% sebulan kali 12 dapat 36%, teman-teman. Wow. Jauh lebih tinggi daripada 3% setahun. Nah, mungkin teman-teman ngomong, Tapi kan saya nggak pintar bisnis. oh sama, saya juga nggak pintar bisnis. Karena itu kita gandengan dengan orang yang pintar bisnis. Kemudian kita bagi hasil dong. Anggap 50-50 lah. Loh, Pak, nanti yang punya bisnis kenapa nggak beli properti sendiri? Tidak semua orang mau repot-repot cari properti, karena properti ini kan modalnya besar. Mungkin dia lebih senang bisnis, tapi nggak mau pusing dengan permodalan. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian kita 50-50 dong. Saya bagian modalin, walaupun modalnya orang lain. Kamu bagian yang kerja. Jangan-jangan dia juga dioper ke orang lain. Nggak tahu lah, itu urusan masing-masing ya. Intinya kita 50-50, 36% bagi 2 dapat 18. 18 cukup dong untuk bayar 6%, masih sisa 12%. Bila perlu, 12% ini untuk cepetan nyicil propertinya. Biar cepat lunas, cepat jadi milik kita tanpa kita keluar uang untuk DP, untuk angsuran, untuk beli properti itu. Nggak keluar uang, teman-teman. Pakai uangnya orang lain. Nah, inilah yang disebut konsep membuat uang orang lain bekerja untuk kita. Bukan uang kita bekerja untuk kita. Uang kita bekerja untuk kita itu biasa. Kita harus bisa membuat uang orang lain bekerja untuk kita. Konsep sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, bisnis yang teman-teman sebaiknya cari, sebaiknya tentu di luar ini ya, teman-teman bisa alternatif-alternatif yang lain ya toh. Kalau saya sih kriterianya, 1 autopilot, karena saya nggak pinter bisnis. Kedua, aman, saya nggak pusing. Semuanya legal, jelas hukumnya. Kemudian awet, ya minimal 10 tahun lah bisnisnya bisa jalan. Nggak perlu bisnis yang, lagi ngetren sekarang. Kita nggak nyari bisnis yang lagi ngetren. Kita cari bisnis yang long term, aman, awet gitu ya. Kemudian carilah bisnis yang income-nya ajek. Ajek itu teratur, supaya kita nggak pusing dengan angsurannya, propertinya bisa nyicil sendiri. Jadi kita nggak perlu nyicil kreditnya itu, biar propertinya yang nyicil sendiri. Kita tinggal ngeliatin aja, iya, bayar terus. Dan yang terakhir,
pastikan properti ini bisa menghasilkan income lebih besar dari angsuran atau di atas bunga bank. Banyak kok teman-teman, bisnis-bisnis sejenis ini nih banyak. Mungkin kita harus lebih teliti, sering-sering nonton di channel YouTube Pipo, saya sering-sering sharing juga. Tapi saya percaya di luar bisnis yang sudah saya lakukan, masih banyak bisnis-bisnis lain yang bisa juga menghasilkan income lebih besar dari angsuran dan memenuhi 5A ini. Kalau yang saya lakukan kan minimarket, kosnya tapi dikelola operator ya, jadi saya nggak repot. Wartegnya bagi hasil ya, jadi saya juga nggak repot. Atau toko ban motornya franchise, tersistem, jadi saya juga nggak repot, atau disewakan. Loh, disewakan nggak bisa, Pak? Bisa, teman-teman. Lebih dari 3% itu bisa. Saya punya yang 11% saya juga punya. Tapi saya ngelihat berdasar pengalaman saya, itu lebih mudah kalau ditaruh bisnis daripada disewakan langsung. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi lebih sulit. Nah, teman-teman tinggal pilih, mau gampang atau mau sulit. Hidup penuh pilihan. Contoh teman-teman, nggak cuma teori doang, saya contohin. Contoh 2019. 2019 saya ditawarin properti di luar Pulau Jawa lah. Properti itu saya dapat dari bank telepon saya. Pak Pipo kan seneng minimarket nih. Ini ada minimarket satu mau kita sita. Sama banknya mau disita. Udah tutup, ditempelin chat gitu ya, dichatin gitu. Dalam pengawasan bank XYZ gitu. Pak Pipo mau nggak? Ya, coba saya pelajarin dulu. Saya cek, ternyata toko ini omsetnya bagus loh. Wow. Kemudian saya cek ke franchisor. Franchisor bilang, iya Pak Pipo kalau bisa masuk aja. Itu kita juga pusing. Kita udah bayar sewa tuh ke pemilik tanah. Tapi sekarang kita nggak bisa buka toko karena mau disita bank. Terus saya tanya, omsetnya berapa? Omsetnya segini. Saya dapat gambaran income-nya oke ini. Kemudian saya ketemu penjualnya, pemilik tanahnya. Pak, dapat info dari bank, gini. Oh ya, Pak Pipo, saya pengen jual aja dah. Jual berapa? Dia mau jual 2 miliar. Ya udah tawar-tawaran biasa toh. Kalau mau beli ya tetap ditawar. Deal 1,6. Terus saya bilang ke franchisor, ini ke toko kalau saya buka lagi butuh biaya berapa? 500 juta, Pak. Dan butuh biaya 300 karena pemilik tanah utang ke franchisor 300. Karena dia kan sudah bayar sewa, tapi nggak bisa pakai selama 5 tahun. Cuman setahun sudah tutup. Terus saya tanya, Bang, orang ini utang berapa? 800. Nah, terus saya tanya ke orangnya, Pak, Bapak mau jual berapa? 1,6. Oh, jadi kalau ini saya bisa lunasin, dia masih dapat 800 utangnya lunas. Nah, terus saya bilang ke banknya, Bang, boleh nggak saya beli properti itu, tapi saya nggak punya duit deh. Rakyat jelantah, kaum umbi-umbian itu kan nggak punya duit, teman-teman. Banknya malah bilang, Tenang, Pak Pipo, kalau Pak Pipo ambil properti ini, kita kasih kredit. oh iya, tapi saya nggak punya duit. Pak Pipo butuhnya berapa? 2,1 M. 1,6 untuk bayar penjual, 500 untuk operasikan supaya tokonya jalan lagi. Oh, bisa Pak Pipo, 2,1. Intinya singkat kata bisa lah. Itu ada butuh waktu lah teman-teman. Tentu butuh waktu sebulan gitu ya. Maju mundur negosiasi. Tapi intinya terakhir bisa. Dan saya nego ke franchisor juga. Uangnya 300 juta saya nggak punya duit. Saya bayar 500 oke untuk buka toko. Tapi saya nggak punya yang 300 yang pemilik tanahnya itu nggak bisa bayar itu loh. Ya udah Pak Pipo adanya berapa? Saya cicil ya 10 juta sebulan. Oh boleh. Dicicil 10 juta sebulan, 30 bulan, lunas. Ya bagi franchisor daripada uangnya hilang, saya nyicil ya masih lumayan ya toh. Yang penting uangnya balik. Dan bener, akhirnya semua deal. Bank bayar ke penjual 1,6, bank bayar ke franchisor 500, kemudian cicilannya 28 juta 10 tahun. Saya dapat dari properti itu 50 juta. Sebulan. 28 buat bayar bank, 10 juta dipotong sama franchisor. Jadi saya terima setiap bulan 12 juta. Kan enak toh? Properti bisa menyicil dirinya sendiri. 10 tahun jadi milik. Wow. Cara itu bisa loh teman-teman. Tentu teman-teman barang bagus seperti ini tidak setiap hari ada. Tapi ada di market. Dan perlu kejelian kita, skill kita, punya kemampuan untuk mengenali dan kemauan untuk mencari. Ya nggak bisa teman-teman tidur gini aja, nggak mau belajar, nggak mau cari cara, terus tahu-tahu ceplok gitu dapat. Ya nggak bisa lah teman-teman. Teman-teman sering-sering nonton YouTube Pipo. Teman-teman juga boleh baca-baca buku Komodo ini. Saya kan sering sharing di buku ini. Dengan cara ini teman-teman akan terasah ketika teman-teman nemu opportunity seperti ini. Opportunity seperti ini menguntungkan semua pihak loh. Pemilik tanah seneng. Aduh, Pak Pipo, terima kasih ya. Ini kredit saya yang permasalahan sudah lunas, plus saya masih dapat 800 juta. Selisih dari 1,6 ke utang 800. Banknya juga seneng. Aduh, Pak Pipo, terima kasih.
propertinya nggak jadi disita. Kalau disita nanti jadi masalah, di kita jadi beban. Plus, kita dapat bisnis deh dari Pak People, kreatif baru. Jadi senang dia. Franchisor juga senang, ya kan? Dia udah pusing, waduh, uang saya 300 juta hilang nih. Nggak bisa bisnis. Dengan saya masuk, beres. Dapat bisnisnya, tokonya buka lagi, dapat bisnis, plus uang 300-nya balik. Saya juga seneng teman-teman, dapat properti, nggak modal gitu ya, nggak bayar angsuran, tinggal ngeliatin, setiap bulan masih terima 12 juta, masuk kantong. 12 juta kan lumayan teman-teman ya, beliin cendol bisa neraktir satu kelurahan itu rame-rame teman-teman. Nah itu teman-teman cara kita punya properti tanpa harus bayar tang teman-teman. Properti ini sampai hari ini masih bagus, sudah jalan dari 2019 sampai hari ini, dan secara umum profitnya 50, kadang kalau Idul Fitri, Hari Raya bisa sampai 100 jutaan. Nah, teman-teman, kira-kira enak nggak punya properti seperti ini? Prinsip itu saya namakan komodo. Kita ketika beli properti harus komodo, KO, kerja ogah. Kita ogah kerja, caranya gimana, propertinya menghasilkan passive income bagi kita. Untuk teman-teman yang belum tahu passive income adalah segala jenis income yang kita dapat tanpa bekerja. Contohnya dividen saham, bunga bank, sewa properti, royalti kalau teman-teman punya barang ciptaan, segala macam lah. Pokoknya nggak kerja dapat duit, nah itu namanya passive income. Properti harus menghasilkan passive income, KO, kerja ogah, kita ogah kerja, propertinya yang kerja. MO, mengangsur ogah. Kita nggak mau mengangsur, caranya gimana, propertinya harus mengangsur dirinya sendiri. Uang kita cadangan aja. Kalau nggak perlu turun, nggak perlu turun. Ya maklum ya, saya kan rakyat jelantah, kaum bumbu-bumbian, nggak punya modal juga teman-teman. Modal saya sangat terbatas. Dan yang terakhir, konsep kita adalah DO, DP ogah. Kita nggak mau keluar DP, caranya gimana? Propertinya bisa kita beli dengan DP sekecil-kecilnya, contohnya properti tadi. Nah, teman-teman, enak nggak? Kira-kira kalau dapat properti seperti itu, enak nggak? Siapa yang mau? Nah, teman-teman, tulis, komen, mau gitu ya. Nanti saya bagikan untuk teman-teman, kita undi. Yang beruntung, nanti saya bagikan 3 buku komodo untuk teman-teman sebagai hadiah, supaya teman-teman juga bisa belajar lebih detail lagi tentang prinsip komodo ini. Semoga sukses selalu. Salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.